Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang bocah bernama Lino. Suatu pagi yang cerah, Lino berlari riang di padang rumput sambil memainkan layangan berwarna-warni miliknya. Angin bertiup lembut dan langit terlihat sangat biru. Namun tiba-tiba layangannya tersangkut di sebuah awan yang bersinar aneh. Awan itu tak biasa bercahaya dan berputar pelan, seperti memanggil Lino. Dengan heran, Lino mendekat. Awan itu kemudian berubah bentuk menjadi makhluk kecil, lucu, lembut, dan bersinar. Ia memperkenalkan diri sebagai Fluff, makhluk penjaga negeri awan. Fluff mengajak Lino ikut terbang bersamanya ke langit. Dengan sedikit ragu tapi penuh rasa ingin tahu, Lino melompat ke atas Fluff. Mereka pun melesat menembus langit, melewati portal ajaib berwarna pelangi yang berputar cepat. Petualangan Lino baru saja dimulai. Lino membuka matanya lebar saat mereka tiba di negeri awan, sebuah dunia penuh pulau-pulau terapung di angkasa. Ada burung-burung yang terbang dari awan, pohon-pohon yang tumbuh dari uap, dan air mancur yang mengalir dari kabut. Di tengah negeri itu berdiri Istana Awan, tempat tinggal Ratu Awan yang bijaksana. Ratu menyambut Lino dan berkata, "Negeri kami sedang dalam bahaya. 3 kristal ajaib petir, es dan api telah hilang. Jika tidak dikembalikan, negeri awan akan lenyap." Dengan berani, Lino setuju untuk membantu. Ia menerima peta ajaib yang menunjukkan lokasi ketiga kristal tersebut. Fluff dan Lino pun naik ke atas balon awan ajaib dan memulai perjalanan mereka ke pulau pertama, Pulau Petir. Balon awan Lino dan Fluff, makhluk awan lembut berbulu putih yang bisa berbicara, bukan manusia, melainkan makhluk penjaga langit. Roh awan meluncur melintasi angin menuju tujuan pertama, Pulau Petir. Pulau ini tampak menyeramkan. Langitnya hitam kelabu, petir menyambar tiada henti, dan pepohonan di sana tampak seperti kawat listrik berkelap-kelip. Tanahnya mengeluarkan suara zzz setiap kali diinjak. Lino menggenggam erat peta dan matanya tak berkedip memandang ke depan. Mereka berjalan menuju sebuah gua besar di tengah pulau, tempat kristal petir disembunyikan. Namun sebelum mereka sampai, seekor naga petir menghadang. Tubuh naga itu bersisik logam dan bermuatan listrik. Matanya menyala ungu, mengintimidasi siapa saja yang berani mendekat. Fluff, makhluk awan setia itu, menyuruh Lino tetap tenang. Lino mengeluarkan seruling kecil pemberian kakeknya, lalu memainkan lagu lembut yang dipelajarinya sejak kecil. Musik itu mengalun indah di tengah kilat dan hujan deras. Anehnya, naga itu perlahan melembut. Ia menunduk memberikan jalan. Lino tersenyum dan berlari masuk ke dalam gua. Di dalam gua, cahaya ungu menyilaukan memancar dari kristal petir yang tertancap di batu. Dengan penuh kehati-hatian, Lino mengangkat kristal itu. Seketika suara petir mereda dan langit Pulau Petir mulai cerah. Tanpa buang waktu, Fluff dan Lino kembali terbang dengan balon awan menuju Pulau Es. Perjalanan kali ini penuh salju dan kabut dingin. Angin menggigit kulit dan langit terlihat membeku. Pulau Es adalah negeri sunyi penuh bangunan kristal, pepohonan es, dan danau yang membeku seperti cermin raksasa. Fluff mengecilkan tubuhnya dan bertengger di bahu Lino, memberikan kehangatan seperti selimut awan. Namun tiba-tiba tanah bergetar. Seekor Yeti es raksasa muncul. Tubuhnya besar, putih berbulu lebat, dan matanya bersinar biru seperti es. Ia mengaum sambil memegang tongkat kristal. Kristal es berada di tengah danau beku. Tepat di belakangnya, Lino berpikir cepat. Ia menggulung salju dan membuat boneka salju kecil berbentuk Yeti lucu.
lalu menunjukkannya pada si penjaga. Ternyata Yeti itu sangat senang dan tertawa geli melihatnya. Ia menghampiri Lino dan duduk bersila, membiarkan Lino mengambil kristal es dari tengah danau. Salju pun turun pelan, bunga-bunga es bermekaran, dan langit memancarkan cahaya biru terang. 2 dari 3 kristal kini telah berhasil dikumpulkan. Selanjutnya, Pulau Api. Setelah keberhasilannya mengembalikan 3 kristal penjaga, Lino menjadi pahlawan kecil di negeri awan. Setiap awan tersenyum ketika ia lewat, dan pelangi-pelangi tipis menggantung indah di langit sebagai penghormatan. Fluff, makhluk awan berbulu putih yang selalu setia, kini menjadi sahabat sejati Lino. Mereka sering duduk bersama di puncak menara kristal, mengamati langit dan pulau-pulau yang terbentang luas di Cakrawala. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, langit bergetar lembut. Awan-awan berkumpul membentuk bentuk raksasa seperti mata-mata langit. Ratu Awan segera memanggil Lino dan Fluff ke ruang takhta. "Petualang muda," kata sang ratu dengan suara gemuruh lembut. "Kristal telah kembali, tapi keseimbangan dunia belum sepenuhnya pulih. Kami mendeteksi gangguan di luar negeri awan. Dunia-dunia lain mulai terguncang." Ratu lalu membuka peta besar. Di sana tergambar wilayah-wilayah asing, lembah bayangan, samudra langit, dan menara waktu. Setiap wilayah memiliki energi berbeda dan makhluk-makhluk unik. Lino memandang Fluff dengan semangat. "Apa kamu siap?" Fluff melayang membuat bentuk hati dengan kabut awannya. Mereka diberi kompas awan, benda ajaib yang bisa menunjuk arah ke sumber gangguan di dimensi lain. Balon awan mereka kini telah diperbarui lebih kuat, bisa melintasi badai dimensi dan menembus kabut waktu. Saat fajar menyingsing, langit membuka jalur bercahaya ke arah timur. Lino berdiri di atas balon awan, memegang erat kompas dan menatap Cakrawala. Fluff melayang di sebelahnya, seperti bayangan putih lembut yang selalu menyertainya. "Petualangan kita belum berakhir," bisik Lino. "Ini baru permulaan." Balon awan pun perlahan terangkat, menembus lapisan langit dan menghilang di balik cahaya mentari. Langit kembali tenang, tapi awan-awan tahu kisah anak pemberani dan makhluk awan lembut itu akan terus ditulis di antara bintang-bintang. Beberapa minggu setelah mengembalikan kristal ke negeri awan, Lino dan Fluff menikmati hari-hari damai. Namun pada suatu malam, langit cerah berubah kelabu. Dari kejauhan muncul kabut hitam yang menyelimuti sebagian langit. Kabut itu bukan awan, tapi bayangan pekat yang menelan cahaya. Ratu Awan memanggil Lino dan Fluff ke istana. "Gangguan itu datang dari dunia lain," ujar sang ratu. "Tempat itu bernama Lembah Bayangan. Dulu, cahaya dan bayangan hidup seimbang di sana. Tapi kini, bayangan melahap cahaya dan lembah itu menghilang dari peta langit." Ia menyerahkan kristal kompas dimensi, benda bersinar yang bisa membuka gerbang menuju dunia lain. Dengan keberanian yang masih menyala, Lino naik ke balon awan bersama Fluff. Kompas bersinar ke arah utara langit. Jalur cahaya terbuka dan balon itu menembus lorong dimensi yang berputar-putar hingga akhirnya mendarat di sebuah tempat asing. Mereka tiba di lembah bayangan. Segalanya sunyi. Matahari tertutup kabut gelap. Pohon-pohon tinggi tampak seperti bayangan yang membeku. Tanah berwarna kelabu dan tidak ada angin yang berhembus. Fluff bergetar kecil, dan dari tubuh awannya menyala biru samar, menandakan ada sesuatu yang tidak seimbang. Tiba-tiba, makhluk kecil berwarna hitam keluar dari balik pohon. Matanya bersinar putih dan bentuk tubuhnya menyerupai bayangan hidup. Makhluk itu menatap Lino, lalu lari tergesa ke dalam hutan.
Dia mungkin tahu apa yang terjadi di sini, kata Lino. Mereka mengikuti makhluk itu. Hutan bayangan semakin gelap dan bentuk-bentuk aneh mulai muncul di balik kabut. Rumah-rumah yang terlihat seperti siluet dan reruntuhan pilar bercahaya redup. Di tengah hutan mereka menemukan cermin tua, berdiri tegak di atas batu. Saat Lino mendekat, wajahnya terpantul, namun di belakang pantulan itu tampak versi dirinya yang murung dan penuh keraguan. Suara lembut muncul dari cermin. Cahaya hanya bersinar jika kau berani menatap bayanganmu sendiri. Lino terdiam. Fluff menyentuh bahunya dengan lembut. Meski takut, Lino mengangguk dan menatap cermin lebih dalam. Tiba-tiba cermin itu bergetar dan sebuah jalur bercahaya terbuka menuju ke jantung lembah bayangan. Aku harus tahu apa yang disembunyikan tempat ini, kata Lino. Mereka melangkah maju, masuk ke dalam cahaya yang terbentuk dari keberanian, dan kabut pun seolah memberi jalan. Petualangan di lembah bayangan baru saja dimulai.